Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Syahban Ramadan. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini. Dalam pembahasan ini, kelompok kita akan membahas mengenai organisasi Partindo. Nah, sebelum itu, saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mita Urana Putra. Perkenalkan, nama saya Santi Aulia Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Fiona Dwi Priyanti. Perkenalkan, nama saya Ria Fitriani. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Partindo. Partindo atau Partai Indonesia adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini bercita-cita yang luhur mencapai Indonesia yang merdeka tanpa campur tangan penjajah. Partai ini membawa paham sosial nasionalisme dan sosial demokrasi. Nah, kalau didirikannya Partindo yaitu pada tanggal 30 April 1931 yang didirikan oleh Sartono. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari didirikannya Partindo. Jadi tujuan utama dari didirikannya Partindo yaitu adalah Indonesia merdeka tanpa adanya campur tangan penjajahan. Tujuan lainnya yaitu adalah yang pertama, menumpuk semangat mandiri. Yang kedua, memperbaikan hubungan dalam masyarakat. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan Indonesia merdeka melalui hal-hal politik. Yang kelima, yaitu mencapai Indonesia merdeka tanpa campur tangan penjajahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip Partindo. Jadi prinsip Partindo itu adalah non-kooperatif. Artinya, yaitu Partindo menentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda dengan cara keras dan juga tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan Belanda. Nah, poin yang keempat ada kegiatan Partindo. Yang pertama, melakukan kegiatan sosial ekonomi. Yang kedua, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengadakan rapat dan kongres. Nah, di sini aku bakal ngejelasin perkembangan apa aja sih yang sudah dicapai oleh Partindo. Yang pertama, popularitas. Seperti yang kita tahu, Soekarno telah dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada Desember 1931. Awalnya, ia berencana ingin menyatukan kembali Partindo. Namun, usahanya gagal. Hingga akhirnya, pada 1 Agustus 1932, beliau memilih untuk memihak pada Partindo. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat luas mendukung Partindo. Yang kedua, organisasi. Dengan mendirikan cabang-cabang lokal di berbagai daerah dan membangun jaringan komunikasi yang efektif, Partindo mampu menjadi partai yang kuat dan terstruktur. Yang ketiga, ada pengaruh. Dengan menjadi partai yang terstruktur, Partindo tentunya bisa menyebarkan pengaruh dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan politik secara efisien. Nah, kemunduran Partindo didasari oleh 3 hal. Yang pertama, ditangkapnya kembali Insinyur Soekarno pada 1934. Pada saat itu, pemerintah Belanda merasa bahwa pengaruh Soekarno sangat kuat apabila ia masih berada di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu, Soekarno akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke ND, salah satu pulau yang berada di Flores. Setelah 4 tahun ditahan di ND, Soekarno akhirnya dipindahkan ke Bengkulu. Yang kedua, Partai Partindo dianggap sebagai partai yang radikal. Nah, setelah berjalan tidak adanya Soekarno, kegiatan-kegiatan Partindo pun berjalan tidak lancar. Namun, Belanda masih tetap menganggap bahwa Partindo adalah partai yang radikal. Yang ketiga, pembubaran resmi Partindo pada 18 November 1939. Nah, pada saat itu Sartono merasa bahwa situasinya semakin rumit dan ia terpaksa harus membubarkan partai ini. Meskipun sudah ditentang oleh beberapa anggota, namun Sartono tetap merasa bahwa Partindo tidak berjalan ke arah yang diharapkan. Sebelum kita akhiri presentasi kita, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Partindo adalah partai politik penting dalam sejarah Indonesia yang berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan mendorong terbentuknya negara Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.